Panglima Buronan, Bagian 2. Gedung kediaman Raden Kertopati terletak di barat kota raja, cukup besar dan mentereng, tapi tentu saja kalah mewah dengan gedung kediaman Raden Mas Jayengrono selaku Panglima Bala Tentara Kerajaan. Lelaki tua pemikul rumput itu mengambil jalan berputar dan sampai di hadapan sebuah pintu kecil yang terdapat di tembok halaman belakang gedung. Dia menurunkan rumput yang dipikulnya lalu mengetuk pintu kecil 2 kali, 1 kali, lalu 2 kali lagi. Ketukannya itu dilakukan berurutan 2 kali. Sesaat kemudian, pintu terbuka. Seorang pengawal memberi tanda agar dia cepat masuk, sekaligus membawa rumput yang tadi dipikulnya. Selanjutnya, lelaki tua tadi diantar menghadap Raden Kertopati, yang saat itu baru saja selesai sembahyang maghrib. Setelah membalas penghormatan lelaki tua dengan anggukan kepala, maka bertanyalah Kertopati. "Bagaimana hasil penyelidikanmu?" "Pengawal yang saya mata-matai ternyata memang menghubungi Raden Mas Jayengrono menjelang maghrib tadi," menjawab lelaki tua itu. Kertopati tersenyum. "Memang sudah kuduga," katanya sambil menepuk bahu lelaki tua itu. "Kau telah menjalankan tugas dengan baik. Kau tidak akan diberi hadiah apa-apa, tapi putramu yang kedua mulai minggu depan dapat bekerja di sini sebagai prajurit pengawal." "Saya sangat berterima kasih, Raden." "Sangat berterima kasih," kata lelaki tua itu sambil membungkuk-bungkuk. Jilid 5. Ketika Raden Kertopati masuk ke ruangan itu, didapatinya Sri Baginda duduk berhadap-hadapan dengan Raden Mas Jayengrono. Kertopati menjura memberi hormat. Meskipun di situ masih ada 2 buah kursi kosong, namun karena tidak dipersilakan, maka kepala pasukan kota raja ini tidak berani mengambil tempat duduk. "Sri Baginda, ada apakah memerintahkan saya menghadap?" bertanya Kertopati. Di dalam hati, dia sudah menduga ada sesuatu yang penting, mungkin tidak beres. Apalagi dilihatnya Jayengrono ada di sana dengan memasang wajah kelam, tegang, tapi sinis. Salah seorang bawahan Raden Mas Jayengrono baru saja melaporkan bahwa seorang kusir kereta dan 3 orang prajurit ditemui mayatnya di tepi hutan Kalimukus. Meskipun hutan itu terletak sedikit jauh dari kota raja, tapi keamanan di sana masih dalam wilayah tanggung jawabmu. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Apakah kau sudah menerima laporan dari anak buahmu? Apa yang dikatakan Sri Baginda ini tentu saja membuat Kertopati terkejut. Sekilas dia melirik ke arah Jayengrono yang kini tampak duduk lebih santai. "Maaf, Sri Baginda, saya sama sekali belum mendapat laporan. Apakah diketahui sebab musabab kematian keempat orang itu?" Yang menjawab justru adalah Jayengrono. "Justru kau dipanggil kemari untuk segera melakukan penyelidikan, Dimas Kertopati. Kalau begitu, saya minta diri untuk melakukan pemeriksaan." "Tunggu dulu," Sri Baginda cepat berkata. "Menurut penjelasanmu beberapa hari lalu, bukan mustahil keempat orang itu adalah, katamu, bisa memberikan kesaksian bahwa istriku yang ketiga dan puterinya tidak mempunyai hubungan apa-apa dengan Pangeran Matahari." "Saya tidak berani memastikan, Sri Baginda. Saya perlu menyelidik lebih dulu," jawab Kertopati, meskipun hati kecilnya berdetak membenarkan bahwa keempat orang itu adalah saksi-saksi hidup yang sebenarnya akan diajukannya pada sidang pengadilan para sesepuh kelak. Kini ternyata mereka sudah mati. Kalau mereka mati sekaligus di tempat yang sama, ini satu hal yang aneh. "Bukan mustahil mereka dibunuh." Berkata begitu, "Apakah kau punya bukti-bukti, Dimas Kertopati?" "Menyelidik pun belum, bagaimana kau bisa berkata demikian? Apakah kau pernah mendengar tentang seekor harimau yang kelihatan muncul di sekitar Kalimukus beberapa hari belakangan ini?" "Saya mendengar memang, Raden Mas. Tapi, entahlah, saya harus menyelidik lebih dulu. Kelak akan memberikan laporan hasil penyelidikan pada Sri Baginda dan padamu. Saya minta diri sekarang." Di hutan Kalimukus, 4 mayat diletakkan di atas 4 usungan bambu. Sewaktu Kertopati sampai di situ dan memeriksa keadaan mayat satu persatu, di tubuh mayat memang terlihat luka-luka menganga, cabik memanjang. "Mereka seperti dikoyak harimau," kata Kertopati dalam hati. "Tapi bukan harimau benaran. Koyakan harimau tidak serapi ini. Tubuh-tubuh ini dikoyak dengan pisau besar, mungkin celurit atau kelewang. Ada orang yang telah membunuh mereka. Dan mereka saksi-saksi yang kuharapkan bisa menyelamatkan Raden Ajeng Siti Hinggil dan puterinya." "Ah, bagaimana sekarang?" Bersama anak buahnya, Kertopati kembali ke istana. Saat dia menghadap raja, Jayengrono tak ada lagi di situ. "Bagaimana hasil penyelidikanmu, Kertopati?" Sri Baginda langsung bertanya. "Keempat orang yang malang itu memang mati dicabik-cabik harimau, Sri Baginda," jawab Kertopati. Dapur istana malam itu tampak sepi.
Hanya ada seorang juru masak dan seorang pelayan di situ. Keduanya adalah perempuan-perempuan tua yang bekerja setengah terkantuk-kantuk, menyiapkan makan malam untuk tahanan istimewa, yaitu Raden Ajeng Siti Hinggil dan Raden Ayu Puji Lestari. Aku memasak begini banyak, begini lezat, tapi Gusti Ajeng Siti Hinggil hanya makan sedikit sekali. Hampir tak pernah menyantapnya malah. Dimakan atau tidak, sudah tugas kita memasak dan menghidangkan, jawab si pelayan. Saat itu, pintu dapur terbuka. Kedua pelayan tua ini terkejut dan gemetar ketika melihat siapa yang masuk. Satu hal yang tidak pernah terjadi bahwa Panglima Bala Tentara Kerajaan masuk ke dalam dapur istana. Raden, apakah kami berbuat kesalahan? Juru masak tua keluarkan suara gemetar. Dua perempuan tua itu langsung lega ketika mereka melihat Jayeng Rono justru tersenyum lebar. Semua orang sudah pulang, kalian berdua masih bekerja di sini. Apakah itu hidangan untuk Raden Ajeng Siti Hinggil dan puterinya? Betul sekali, Raden Mas. Kalau begitu, cepat dibawa ke kamar mereka masing-masing. Bawa yang untuk Raden Ayu Puji Lestari lebih dulu. Pelayan tua cepat mengambil nampan besar, meletakkan 2 piring di atas nampan itu, segelas besar air putih lalu membawa semua itu ke ruangan di mana Puji Lestari ditahan. Juru masak, kau boleh pergi. Tugasmu selesai. Sebentar lagi, pelayan akan mengambil dan mengantar hidangan untuk Raden Ajeng Siti Hinggil. Saya pergi, Raden, jawab juru masak tua. Terbungkuk-bungkuk, perempuan ini mundur menuju pintu. Begitu dia hanya tinggal seorang diri di tempat itu, dari balik sakunya, Jayeng Rono mengeluarkan sebuah lipatan kertas. Begitu lipatan dibuka, di dalamnya terlihat sejenis bubuk berwarna putih. Dengan cepat, bubuk ini disiramkannya di atas 2 piring makanan yang ada di meja. Baru saja dia hampir selesai menuangkan seluruh bubuk, tiba-tiba pintu dapur terbuka. Juru masak tua muncul dan melangkah masuk, membuat Jayeng Rono kaget dan membentak. Ada apa kau kembali? Selendang saya, Raden, selendang saya tertinggal. Juru masak, kau tak akan mati tanpa selendang itu. Keluar sana. Ketakutan setengah mati, juru masak tua itu keluar dari dapur dengan langkah sempoyongan. Tak lama kemudian, pelayan tua muncul kembali untuk mengambil hidangan yang akan diantarkan pada Raden Ajeng Siti Hinggil. Jayeng Rono mengikuti dari belakang. Di ujung gang, dia membelok ke kanan. Sebelum berlalu, dia masih sempat melihat pelayan itu bicara dengan 2 orang pengawal pintu ruangan tahanan Raden Ajeng Siti Hinggil. Lalu pintu dibuka dan si pelayan masuk ke dalam. Selama beberapa hari disekap dalam kamar tahanan itu, Raden Ajeng Siti Hinggil boleh dikatakan tidak makan apa-apa. Tubuhnya jauh susut dan pipi serta rongga matanya mulai mencekung. Kulitnya yang putih mulus kini pucat seperti tiada berdarah. Namun di mata Jayeng Rono, perempuan ini tampak seolah tambah cantik dan mulus. Setelah menatap sesaat makanan yang diletakkan pelayan di atas meja, entah mengapa, sekali ini timbul saja hasratnya untuk mencicipi makanan itu. 2 potong besar ayam panggang kesukaannya, semangkuk sayur dengan kuah santan, lalu nasi putih dan sepotong semangka merah tanpa biji. Mula-mula digigitnya potongan paha ayam. Enak, dijumputnya segenggam nasi dan disendokkannya kuah santan. Tambah enak, lalu perempuan ini duduk di kursi. Selama beberapa hari tidak makan, maka hidangan yang ada di meja disantapnya dengan lahap, meskipun tidak keseluruhannya sanggup dihabiskan. Selesai makan dan meneguk air putih segelas penuh, Siti Hinggil merasakan tubuhnya segar. Pori-pori di sekujur tubuhnya melebar dan keringat membasahi kulitnya. Kamar itu dipandangnya berkeliling, seperti baru disadarinya betapa indah dan mewah keadaan kamar itu. Kemudian, napasnya terasa panas memburu. Cuping hidungnya seperti mengembang dan detak jantungnya lebih cepat. Istri Baginda ketiga ini menggeliatkan tubuhnya. Terasa ada kenikmatan aneh dalam geliatan itu. Dia menggeliat lagi, semakin nikmat. Perempuan ini bangkit dari kursi, membaringkan tubuhnya di atas ranjang dan kembali menggeliat-geliat. Dari sela bibirnya terdengar suara seperti erangan halus. Kedua tangannya menggapai-gapai udara lalu diturunkan ke dada. Di situ, kedua tangan itu meremas-remas kencang. Siti Hinggil merasakan tubuhnya panas. Bukan oleh udara dalam kamar, namun oleh hawa aneh yang kini menguasai sekujur tubuhnya, larut dalam aliran darah, melumpuhkan indera ingatannya. Entah sadar entah tidak, Siti Hinggil membuka pakaiannya satu demi satu. Hampir sekujur tubuhnya tak tertutup lagi, tiba-tiba terdengar suara berdesil. Dinding batu di sebelah kiri bergerak dan kelihatanlah celah setengah pintu.
Siti Hinggil melompat dari atas ranjang, menatap beringas ke arah orang yang masuk. Tapi dia tidak menjerit atau mendamprat. Malah mengulurkan kedua tangannya, memeluk orang yang barusan masuk itu seraya tiada hentinya menyebut namanya. Jayeng Rono, Jilid 6. Sewaktu hawa aneh yang merangsang aliran darah dan membangkitkan nafsunya itu mulai berkurang dan akhirnya lenyap sama sekali, ingatan Siti Hinggil kembali pulih. Didapatinya dirinya tergeletak di atas tempat tidur tanpa sehelai benang pun menutupi auratnya. Ya Gusti Allah, apa yang telah terjadi? Apa yang telah kulakukan? Perempuan ini memandang ke dinding. Tak ada pintu di situ. Dia memandang seputar kamar. Tak ada Jayeng Rono di situ. Kemudian, ketika dia sadar betul apa yang telah terjadi, perempuan ini menjerit tinggi. Dua prajurit yang mengawal di pintu sama sekali tidak dapat mendengar karena kamar itu dibuat sedemikian rupa hingga kedap suara. Manusia keparat, Jayeng Rono manusia kotor, aku akan membunuhnya, aku bersumpah membunuhnya, teriak Siti Hinggil. Lalu seperti gila, dia menjerit lagi berulang kali sambil memukul-mukul pintu kayu yang sangat tebal dan berat. Lamat-lamat, suara pukulan ini sempat terdengar oleh dua prajurit yang mengawal pintu di sebelah luar. Keduanya saling pandang sesaat. Setelah berunding, salah seorang segera mengambil kunci dan membuka pintu. Begitu pintu terbuka dan melihat keadaan Siti Hinggil seperti itu, tentu saja dua prajurit ini terperangah kaget. Mana Jayeng Rono? Aku harus membunuhnya. Mana manusia keparat itu? Mana? Berikan tombak itu padaku. Berikan, teriak Siti Hinggil dan menghambur keluar kamar seraya mencoba merampas tombak yang ada di tangan pengawal sebelah kanan. Raden Ajeng? Apa yang terjadi? Pengawal kedua bertanya lalu cepat menangkap lengan Siti Hinggil dan menarik perempuan itu kembali ke dalam kamar. Tapi seperti mendapat kekuatan dari setan, Siti Hinggil meronta. Sekali sentak saja, pegangan si pengawal terlepas. Kalau temannya tidak lekas membantu, niscaya Siti Hinggil berhasil lolos dan lari sepanjang gang sambil berteriak-teriak seperti orang gila dalam keadaan bertelanjang bulat. Dua pengawal bergulat dengan susah payah, akhirnya berhasil membawa Siti Hinggil masuk kembali ke dalam kamar lalu cepat-cepat pintu besar dan berat itu ditutup. Bagaimana sekarang? Apa yang harus kita lakukan? Tanya pengawal pertama. Kita harus melaporkan kejadian ini pada Sri Baginda. Jangan pada Sri Baginda, sebaiknya pada Pati Kerajaan saja. Atau Panglima, atau mungkin Kepala Pasukan Kota Raja. Apa yang akan kau laporkan? Tanya pengawal kedua. Akan kukatakan Siti Hinggil kemasukan setan, jawab pengawal kedua. Lalu setengah berlari, dia meninggalkan tempat itu. Yang ditujunya adalah gedung kediaman Raden Kertopati, kepala pasukan kota raja. Tapi karena kediaman Kertopati cukup jauh, sedang gedung kediaman Pati kerajaan lebih dekat, maka pengawal ini langsung menuju kediaman Pati Haryo Unggul. Semula, pengawal gedung kepatihan menolak untuk membangunkan Pati Haryo Unggul di larut malam begitu. Namun setelah diberitahu apa yang terjadi, maka pengawal gedung segera masuk ke dalam. Semua orang tahu bahwa selain memiliki kepandaian silat dan kesaktian, Pati Haryo Unggul juga mempunyai keahlian mengobati berbagai macam penyakit, termasuk mereka yang kesurupan atau kemasukan roh dari luar. Ketika pintu kamar tahanan dibuka, Siti Hinggil kelihatan duduk di lantai, di salah satu sudut sambil menangis. Keadaan auratnya masih tetap tidak tertutup. Melihat ada orang yang masuk, perempuan ini melompat bangkit. Bukan untuk menutupi tubuhnya, tapi menyongsong sambil memukul dan menjerit teriak. Mana keparat itu? Mana manusia iblis Jayeng Rono itu? Aku harus membunuhnya. Aku bersumpah membunuhnya. Pati Haryo Unggul segera menutupi tubuh Siti Hinggil dengan kain panjang yang sengaja dibawanya. Tangan kanannya dengan cepat meluncur memegang bahu kiri Siti Hinggil. Dia memijit bahu itu dengan keras. Siti Hinggil tampak meringis kesakitan, tapi sama sekali tidak menjerit. Sang Pati mencoba sekali lagi. Kali ini yang dipencetnya adalah daging tangan pada celah antara jari telunjuk dan ibu jari tangan kanan Siti Hinggil. Tetap saja, perempuan ini hanya memperlihatkan wajah meringis kesakitan tetapi tidak berteriak. Aneh, ini bukan kesurupan atau kemasukan roh. Apakah Raden Ajeng ini tiba-tiba saja menjadi gila? Begitu Pati Haryo Unggul membatin. Mana Jayeng Rono? Mana manusia keparat itu? Aku harus membunuhnya. Kembali Siti Hinggil berteriak sementara dua orang pengawal memegangi tangannya kiri kanan. Jayeng Rono tak ada di sini. Mengapa? Tidak. Tadi dia ada di sini. Tadi dia. Siti Hinggil tidak sanggup meneruskan ucapannya.
Dia menjerit panjang, lalu melosok ke bawah. Kalau tidak dipegangi, pasti terbanting ke lantai. Ketika perempuan itu menjerit panjang, Patih Haryo Unggul membawi hawa aneh keluar dari mulut Siti Hinggil. Tapi dia tidak tahu pasti hawa apa itu gerangan. Atas perintah Patih Haryo Unggul, Siti Hinggil dibaringkan di atas tempat tidur. Pelayan dipanggil untuk membenahi sisa makanan. Lalu pada beberapa prajurit dan pengawal yang ada di situ dipesankan agar berjaga-jaga. Raden Ajeng tidak pingsan. Dia hanya kehabisan tenaga. Salah satu dari kalian cepat menghubungi kepala pengasuh istana. Minta paling tidak 2 orang inang pengasuh datang kemari untuk menjaga dan merawatnya. Aku akan melapor pada raja. Melangkah sepanjang gang, Patih Haryo Unggul geleng-gelengkan kepala dan menarik napas dalam. Aneh sekali tindakan Sri Baginda. Apapun kesalahan istrinya itu, tidak semestinya Raden Ajeng dipenjarakan seperti itu. Dan Sri Baginda sama sekali tidak pernah menghubungiku ataupun memberitahu kejadian penahanan ini. Apa sebenarnya yang tengah terjadi di istana ini? Apakah aku bukan orang penting lagi di sini hingga tak ada yang mau memberitahu? Raja memenjarakan istrinya sendiri, juga puterinya. Sudah gila dunia ini. Sidang pengadilan para sesepuh dan tokoh kerajaan untuk memeriksa Raden Ajeng Siti Hinggil dan puterinya seharusnya dilakukan hari itu. Namun karena sejak 2 hari lalu Siti Hinggil dinyatakan sakit, tidak mampu meninggalkan tempat tidur, maka sidang ditunda. Selama 3 hari itu, Siti Hinggil terbaring di atas tempat tidur dengan kedua mata selalu terpejam. Dari mulutnya selalu terdengar suara meracau yang tidak jelas apa yang dikatakannya. Di kepala tempat tidur selalu duduk menjaga Raden Ayu Puji Lestari. Atas permintaan Patih Haryo Unggul dan atas persetujuan raja, Siti Hinggil diperkenankan dipindahkan dan dipulangkan ke rumah kediamannya. Tetapi dengan sikap keras, Puji Lestari menolak. Kalau ibundaku harus mati, biar dia mati di kamar tahanan ini. Agar semua orang yang bertanggung jawab atas ketidakadilan ini bisa merasakan kepuasan, begitu kata-kata yang dikeluarkan Puji Lestari di hadapan Patih Haryo Unggul dan Sri Baginda yang datang menjenguk, meskipun hanya sebentar. Dalam sebuah ruangan di istana, Patih Haryo Unggul duduk berhadap-hadapan dengan Sri Baginda. Menurut Paman Patih, penyakit Raden Ajeng Siti Hinggil masih belum diketahui. Apakah tidak dapat diusahakan cara lain agar dia disembuhkan? Paling tidak agar kedua tangan dan kakinya bisa digerakkan kembali. Matanya yang terpejam bisa dibuka lagi. Saya telah melakukan berbagai usaha, Sri Baginda. Mohon maaf kalau segala kemampuan dan keahlian pengobatan saya kali ini hampir tidak ada manfaatnya. Saya tidak tahu apa sebenarnya penyebab sakit yang diderita Raden Ajeng. Menurut penglihatan dari luar, dia seperti kehabisan tenaga hingga tidak mampu menggerakkan anggota badan, bahkan membuka kelopak matanya. Juga sulit untuk memberinya minum, apalagi makan. Bagaimana dengan dugaan bahwa dia kemasukan roh halus atau kesurupan? Seperti saya pernah katakan pada Sri Baginda sebelumnya, Raden Ajeng sama sekali bukan kemasukan roh atau kemasukan setan atau kesurupan. Dalam kehabisan tenaga, ada satu ganjalan besar yang membenam dalam otaknya. Penyakit aneh apa namanya itu? Ujar Sri Baginda pula. Seorang penggawa masuk, memberitahu Raden Kertopati akan datang menghadap. Paman Patih, suruh Kertopati masuk. Biar kita bicara bertiga di sini. Pembicaraan kemudian dilanjutkan bertiga. Raden Kertopati lebih banyak menjadi pendengar, dan baru membuka mulut menyatakan pendapatnya ketika Patih Haryo Unggul mengusulkan untuk mencari tabib atau orang sakti yang sanggup menyembuhkan penyakit aneh yang dialami Raden Ajeng Siti Hinggil. Sri Baginda, apakah ingat dengan pemuda aneh berambut gondrong bernama Wiro Sableng bergelar pendekar kapak maut naga geni 212? Raden Kertopati bertanya. Tentu saja aku ingat manusia satu itu. Aneh dan terkadang lancang. Bicaranya ceplas-ceplos, tapi jasanya pada kerajaan tak dapat kita balaskan sampai saat ini. Manusia seperti dia memang tak pernah mengharapkan balas jasa, Sri Baginda. Baginda menganggukkan kepalanya, terakhir kali dia raib dari penjara ketika dia ditahan atas kehendak Jayeng Rono. Dia hanya korban kesalahpahaman, korban iktikat buruk dari orang-orang yang tak mau melihat kenyataan, kata Raden Kertopati. Aku tahu Dimas Kertopati menyesalkan perbuatan Dimas Jayeng Rono tempo hari karena dialah yang menjebloskan pendekar berambut gondrong itu ke dalam penjara. Tapi itu telah berlalu. Yang penting saat ini, apakah Dimas mempunyai saran tertentu bagaimana kita bisa menyembuhkan Raden Ajeng? Yang berkata dan bertanya adalah Patih Haryo Unggul. Justru saya menyebut nama pendekar itu karena ingat akan kemampuannya.
Dia yang mengobati saya ketika terluka dan hampir mati keracunan akibat pukulan Pangeran Matahari ketika terjadi pertempuran kacau balau di depan istana beberapa waktu lalu. Dia memiliki sebuah senjata sakti, sebilah kapak bermata dua. Dengan senjata itulah dia menyedot racun yang hampir membunuh saya. Saya menunggu pendapat dan keputusan Sri Baginda. Semua urusan aku serahkan pada kalian berdua. Lakukan apa yang kalian anggap paling baik. Sri Baginda bangkit dari kursinya lalu meninggalkan ruangan itu. Ketika mereka hanya tinggal berdua saja, maka Raden Kertopati bicara perlahan pada Patih Haryo Unggul. Paman Patih, sebenarnya saya ada rencana lain. Namun tidak saya utarakan pada Sri Baginda karena saya yakin Sri Baginda lebih percaya pada orang itu daripada saya. Siapa yang kau maksudkan dengan orang itu? Dimas Kertopati. Raden Mas Jayangrono. Aku dengar hubungan kalian akhir-akhir ini tidak begitu serak. Saya akui, Paman Patih. Semua berpangkal pada tuduhan tak beralasan bahwa Raden Ajeng dan putrinya mempunyai hubungan tertentu dengan Pangeran Matahari yang hendak merampas tahta kerajaan. Aku lebih tertarik jika kau menerangkan apa rencana yang kau sebutkan itu, kata Patih Haryo Unggul membelokkan pembicaraan. Saya dengar bahwa setiap kali berteriak kalap, yakni sebelum jatuh sakit seperti ini, Raden Ajeng selalu meneriakkan ingin membunuh Jayangrono. Mengapa? Apa alasannya? Saya tidak tahu. Paman Patih juga tidak tahu. Sri Baginda tidak tahu dan juga tidak acuh. Hanya ada dua orang yang tahu, yakni Raden Ajeng sendiri dan Jayangrono. Raden Ajeng tak mungkin ditanyai, tapi Raden Mas Jayangrono bisa ditanyai setiap saat. Saya mengatakan hal ini bukan karena hubungan saya dengan dia sedang tidak baik, tetapi... Ya, apa yang kau katakan itu memang benar. Tapi soalnya, siapa yang bakal menanyai Panglima Kerajaan itu? Kurasa hanya Sri Baginda. Tapi seperti katamu, Sri Baginda tidak acuh. Tidak acuh karena ada yang menggosok. Lagi-lagi tentu yang Dimas maksudkan adalah Jayangrono, kata Sang Patih pula. Kertopati tersenyum. Saya tidak mengatakan itu. Paman Patih yang menyebut namanya. Kedua orang itu sama-sama tersenyum. Dimas Kerto, jika kau memang yakin sahabatmu pendekar kapak maut naga geni 212 yang sableng itu bisa menolong, sebaiknya kau segera mencarinya dan membawanya kemari. Hal itu segera saya lakukan jika Paman Patih memang memberi dukungan dan restu. Saya akan menyebar orang-orang untuk menyelidik di mana dia berada. Hanya ada satu permintaan saya. Maukah Paman Patih membantu? Katakan apa keinginan Dimas. Usahakan agar Raden Ajeng dan putrinya dipindahkan dari tahanan itu ke satu tempat yang dirahasiakan. Permintaanmu itu mudah kukabulkan karena Sri Baginda sendiri memang sudah menyetujui. Tapi karena kau yang meminta, maka aku melihat adanya keanehan. Tidak aneh, Paman Patih. Paman Patih ingat ketika deretan kamar-kamar itu dibangun? Semua ditangani oleh Jayangrono. Serba rahasia. Siang malam dia menongkrongi pembangunan tempat itu. Satu tindakan yang tidak pantas bagi seorang panglima bala tentara. Dan satu lagi jangan lupa, Jayangrono ahli dalam bidang bangunan dan benda-benda rahasia. Patih Haryo Unggul menatap wajah Raden Kertopati lekat-lekat lalu memegang bahu kepala pasukan kota raja itu dan berkata, Dimas Kerto, kurasa kali ini kau, tepatnya kita semua, tengah menghadapi harimau buas berkepala dua. Mungkin kepalanya lebih dari dua, Paman Patih, sahut Kertopati. Kalau begitu, laksanakan tugasmu secepat-cepatnya. Saya mohon diri sekarang. Baru saja Kertopati hendak berdiri, tiba-tiba masuk seorang ponggawa membawa segulung kertas. Ponggawa ini memberitahu bahwa dia membawa surat dari Raden Mas Jayangrono, ditujukan pada Patih Haryo Unggul. Patih mengambil surat itu dan membacanya. Patih Haryo Unggul, laporan dari mata-mata kita di utara menunjukkan adanya beberapa kelompok sisa-sisa pemberontak bergabung di satu tempat. Hal ini mengundang satu tindakan cepat. Siang ini, dengan sejumlah besar pasukan berangkat ke utara. Saya tidak melaporkan pada Sri Baginda karena maklum Sri Baginda cukup banyak beban pikiran saat ini. Tentang keamanan kota, mohon bantuan YM untuk menghubungi Raden Kertopati dan meminta agar dia tetap waspada. Saya tidak dapat memastikan kapan akan kembali ke kota raja. Teriring salam dan hormat, RM Jayangrono. Patih Haryo Unggul menyerahkan surat itu pada Raden Kertopati. Selesai kepala pasukan kota raja ini membaca, Sang Patih bertanya, apa pendapatmu, Dimas? Pertama, Raden Mas Jayangrono tentunya sudah jauh saat ini. Kalaupun dipanggil, dia bisa menolak dengan alasan lebih mementingkan keselamatan kerajaan. Yang aneh,
Bagaimana dia bisa membawa sejumlah besar pasukan tanpa terlihat gerakan-gerakan pemberangkatan? Mungkin dia mengerahkan pasukan di tapal batas, bukan dari dalam, kata Patih Haryo unggul pula. Saya berangkat sekarang, Paman Patih. Yang paling penting adalah mengobati Raden Ajeng lebih dulu. Jika dia bisa disadarkan, saya rasa segala sesuatunya akan menjadi jelas. Jangan lupa mengamankan ibu dan anak itu. Ya, kau pergilah, Dimas. Lekas kembali. Aku tak ingin kau kembali terlambat dan hanya menemui tanah merah makam Raden Ajeng. Jilid 7. Celakanya, hujan turun rintik-rintik dan tiupan angin mulai terasa kencang dan dingin. Jalan tanah yang mereka lalui menjadi licin. Ternyata kegelapan malam datang lebih cepat dari yang diperkirakan. Pacu kuda kalian lebih cepat, teriak Kertopati. Semua pengiring menggebrak pinggul kuda masing-masing. 7 ekor kuda melesat kencang seperti anak panah mengejar setan. 50 langkah di depan, tiba-tiba terjadilah malapetaka yang tidak mereka duga. Jalan tanah yang mereka tempuh mendadak sontak ambrol begitu kaki-kaki kuda menginjaknya. Sebuah lubang besar menganga. 7 orang berteriak kaget. 7 ekor kuda meringkik keras. Kuda-kuda dan 7 orang itu langsung amblas masuk ke dalam lubang, saling tumpang tindih. Di dasar lubang menunggu 100 bambu runcing. Jerit pekik bersatu padu dengan ringkik-ringkik kuda. 4 orang prajurit langsung menemui ajal, ditusuk bambu runcing pada bagian dada atau perut. Malah salah satu tepat di sate di bagian lehernya. 1 dari 2 prajurit muda terhempas ke dalam lubang, langsung ditusuk 6 potongan bambu runcing. 4 ekor kuda melejang-lejang sambil meringkik sementara darah mengucur deras dari bagian tubuh yang tertusuk bambu. Perwira muda kedua masih untung hanya pahanya yang terserempet ujung bambu runcing. Sebagian tubuhnya tergelompang di tepi lubang. Tapi luka pahanya mendadak sontak menyebabkan rasa panas di sekujur tubuh. Dia mengerang pendek, berusaha bangkit tapi jatuh lagi karena kaki dan tangannya laksana lumpuh. Raden Kertopati yang paling untung dari semua rombongan. Tubuhnya selamat karena jatuh di atas kuda yang masuk ke lubang lebih dulu. Binatang itu sendiri setelah menggelepar beberapa kali meregang nyawa, mandi darah akibat ditembus 16 potong bambu runcing. Raden Kertopati berusaha melepaskan kaki kirinya yang terjepit di antara 2 tubuh kuda yang sudah mati. Begitu kakinya terlepas, maksudnya segera melompat dari lubang neraka itu. Namun, niatnya serta-merta dibatalkan ketika dia melihat beberapa sosok tubuh berkelebat di dalam kegelapan, disusul oleh suara tertawa bergelak. Raden Kertopati langsung menjatuhkan diri kembali, menyelinapkan diri di antara 2 tubuh kuda yang berlumuran darah, berpura-pura mati. Tapi diam-diam kedua matanya dibuka sedikit demi sedikit untuk melihat siapa orang-orang itu. Ternyata mereka ada 4 orang. Dan keempatnya menutupi wajah masing-masing dengan topeng kain hitam. Hanya bagian mata saja yang tampak. Kalau Kalas Renggi yang punya kerja, tak ada yang meleset. Hahaha, orang yang tadi mengumbar suara tawa berkata. Semua mereka mati sesuai dengan yang dikehendaki. Pekerjaan selesai, aku minta imbalannya. Orang itu lalu ulurkan tangan kanannya ke arah lelaki berbadan tegap, mengenakan pakaian hitam, yang berdiri di tepi lubang maut sebelah kanan. Orang di tepi lubang mengambil sebuah kantong kain di balik pakaiannya dengan tangan kiri. Kantong ini diserahkannya pada orang yang menyebut dirinya Kalas Renggi. 50 keping emas, desis Kalas Renggi seraya memegang kantong kain. Tidak lebih, tidak kurang. Sesuai perjanjian, jawab orang yang mengulurkan kantong kain. Kantong itu seperti hendak dilepaskannya ke dalam genggaman Kalas Renggi. Tetapi tiba-tiba sekali, tangan kanannya bergerak. Dalam gelapnya malam, tiba-tiba memancar dan berkelebat sinar putih menyilaukan disertai hawa sedingin salju. Detik itu juga, terdengar pekik Kalas Renggi. Darah muncrat dari dadanya yang ditembus senjata sakti sampai ke jantung. Tubuhnya terasa dingin, lututnya goyah, kedua matanya mencelet. Bangsat penipu, terkutuk, hanya sumpah serapah itu yang sempat dilontarkan Kalas Renggi. Tubuhnya jatuh, terguling dan masuk ke dalam lubang maut, tepat menimpa tubuh Raden Kertopati hingga dia tak dapat lagi melihat apa yang terjadi kemudian.